Hai, salut Batu Akik. Kembali lagi nih. Kali ini sesuai janji saya ingin membahas tentang bisnis uka-uka uang Brazil. Nih ya guys, contoh uang Brazilnya. Pertama, Mas Lutfi, bisnis uka-uka itu apa sih? Bisnis uka-uka adalah sebuah bisnis, sebuah pekerjaan yang hasil akhirnya itu menipu orang, Pak. Tujuan utamanya nipu orang. Jadi tidak ada yang namanya saling menguntungkan. Tujuan utamanya adalah nipu orang. Itu bisnis uka-uka. Ya Pak, dalam hal ini hari ini saya bahas tentang bisnis uang Brazil yang sangat legenda banget. Sama seperti kebanyakan, sebelum kita masuk ke ranah utama ya Pak, target dulu. Semua bisnis uka-uka ada targetnya Pak. Siapa sih targetnya? Ada dua. Pertama, orang-orang dengan SDM yang rendah. Sumber daya manusianya rendah. Karena apa? Orang-orang dengan SDM rendah, Pak, mereka itu nggak bisa dinasehatin sama orang terdekat mereka. Ikut bisnis uka-uka, dinasehatin lah sama tetangga, sama keluarga, orang tua, adiknya. Lo tuh mau ditipu, itu bisnis nggak bener, tuh orang nggak bener. Mereka keras kepala, sok tahu lo, sok tahu lo, orang tuh orang bener kok, orang baik. Orang pengen bisnis, pengen usaha kok lo malah ngegagalin sih. Nah itu target utama adalah orang-orang dengan SDM rendah. Jadi mereka terpengaruh dan mereka nggak mendengarkan orang-orang yang dekat sama mereka. Jadi mereka ikut terus aja, ya dijor terus, ikut terus bisnis uka-uka. Itu yang pertama, target utamanya orang-orang dengan SDM rendah. Yang kedua siapa? Yang kedua, bisnis itu pejabat Pak. Dalam hal ini kepala daerah. Ya Pak, kepala daerah. Mungkin kita semua ingat beberapa waktu lalu ada menteri yang menggali harta karun di situs Batu Tulis Bogor. Itu ketika dengar kayak itu di TV, saya ketawa Pak, Lutfi Batu Akik itu ketawa. Kenapa? Karena saya juga korban. Saya bukan hal itu, bukan bisnis itu ya. Uka-uka tuh merah delima, itu saya udah main dan saya juga ikut ketipu. Saya nggak bisa bayangin ada seorang menteri ketipu gitu Pak ya, di situs Batu Tulis Bogor. Saya pribadi tidak menyalahkan menterinya, tapi saya kecewa dengan orang-orang di ring satu menterinya. Nah, di ring satunya itu kok bisa sampai nembus menterinya, sampai menterinya kena tipu. Terus siapa yang viralkan? Menterinya diam. Kenapa? Karena malu. Sama seperti target nomor 2-nya kepala daerah. Kalau kepala daerah itu ketipu, mereka nggak akan cerita. Mereka diam karena mereka takut ada penyelidikan. Itu kepala daerahnya bisa gimana ketipu, itu gimana, terus ngeluarin dana nggak buat ngebantu transaksinya, terus dananya uang dari mana, ntar KPK turun. Nah mereka diem. Soal situs Batu Tulis Bogor, seorang menteri menggali ritual harta karun di sana. Ya Pak, siapa yang memviralkan? Yang memviralkan adalah pengurus situsnya, penjaga situsnya Pak. Cagar alam itu kan cagar budaya. Nah, ada menteri main gali aja, menterinya sih diam udah minta maaf, tapi kan penjaganya nggak seneng, jadi rusak tamannya, diviralkan, akhirnya heboh. Ya Pak, itu bisnis uka-uka Pak, bisnis nipu yang tujuan akhirnya adalah nipu orang. Jadi tidak ada yang namanya saling menguntungkan. Target utama ada dua. Pertama, orang-orang dengan SDM rendah. Yang kedua, kepala daerah. Karena kalau kepala daerah itu kan kadang-kadang mereka ngasih uang Pak, buat nih Pak biar cepet lancar deh, nanti kan saya dapat ada yang untuk saya ya. Oh iya Pak, siap Pak, siap, siap siap bos, siap. Nah gitu kan. Tapi kalau ketipu, kepala daerah itu akan diam, nggak mungkin diekspos ke media. Kenapa? Nanti jadi panjang urusannya. Itu uang dari mana tuh yang dipakai bang? Kok bisa punya untuk dana untuk ngebiayain seperti itu? Nah itu dia bisnis uka-uka, targetnya dua. Yang ketiga, persebarannya di mana? Persebaran bisnis uka-uka Pak, mereka nggak datang ke pintu-pintu, dari pintu ke pintu datengin RT RW, Pak saya ada bisnis Pak gini, enggak Pak. Di mana persebarannya? Warung kopi. Mereka secara intens jam makan siang secara seminggu full,
akan menargetkan satu warung kopi, warung makan yang rame setiap siangnya, setiap jam makan siang. Di situ mereka ngomong dengan nada tinggi. Nanti keuntungan miliaran nih, keuntungan. Nah, kita nih yang lagi makan, pasti kan dengerin kan? Pasti ngedengerin, untungnya sampai miliaran loh. Bisnis apa sih? Nah, itu karena setiap hari intens makan di situ, orang-orang dari mulai melihat akan bertanya terus bergabung. Jadi para oknum-oknum bisnis uka-uka ini mencari korbannya di warung-warung kopi. Jadi mereka nggak ngetok pintu dari rumah ke rumah. Ya Pak ya, Pak RT, Pak RW tolong Pak. Nah itu enggak. Mereka di warung kopi. Intens mereka seminggu atau 2 minggu setiap jam makan siang selalu di situ. Jadi orang yang makan itu akan memperhatikan mereka dari mulai mendengarkan berubah menjadi masuk ke dalam obrolan. Tuh. Jadi rame Nah, itu tadi target, persebaran dan definisi dari bisnis uka-uka. Oke guys, di time skip aja ya guys biar para nakama juga harus tahu nih. Jangan nakama kayak One Piece aja ya, Luffy. Ya saya juga seneng One Piece, Pak. Karena nama saya sama Luffy-nya, Raja Bajak Laut. Gini, ini adalah contoh uangnya guys. Dari mana saya dapat uang ini? Terakhir uang ini dirobek-robek sama tim dari om saya waktu itu, karena om saya ketipu ya. Bisnis uka-uka uang Brazil berlangsung dari tahun 80 sampai dengan tahun 98. Ketika Presiden Soeharto lengser nih muka orang ini, Presiden Soeharto. Ini uang 50.000 rupiah. Ini dia. Ketika beliau ini lengser dari jabatannya selama 32 tahun memimpin Indonesia, lengser, begitu juga bisnis uka-ukanya selesai. Sekarang sudah tidak ada bisnis uka-uka yang berjenis uang Brazil. Terus cara kerja nipu orangnya gimana nih? Seperti saya awal bilang ya Pak, time skip ya. Gini, ini uang Brazil adalah uang dari negara Brazil Pak. Saya punya 2 lembar. Satu lagi keselip di mana ya, di bawah kasur apa saya simpan dalam bambu ya. Ntar saya tawarkan kalau ada nih, kalau ketemu satu lagi. Jadi biar 2 biji ya. Ya, ada toke. Sebentar. Jadi gini. Lutfi Batu Akik itu tinggal di perumahan yang bonafit Pak, yang elit lah ya, kalau menurut saya. Tapi masih ada aja tetangga yang mereka tuh piara toke, yang mereka percaya dengan piara toke rezeki akan nambah. Piara toke jadi rezeki akan nambah. Mereka ada tetangga yang seperti itu. Unik ya. Nah, baik, kita kembali ke bisnis nih, uang Brazil. Ini contoh uang Brazil Pak. Terus apa hubungannya dengan uang 50.000 rupiah ini nih Pak? Kertas ini, uang Brazil ini, dengan kertas 50 rupiah ini, nih kertasnya ini contohnya ini uang asli ya zaman sekarang ya. Kertasnya ini sama Pak, ini sama ini Pak. Jenis kertasnya sama. Legendanya, mitosnya, nah ini syarat banget dengan nuansa mistis. Pak tolong pakai headset ya, dengerinnya agar tidak gagal paham, dan tolong dengar sampai akhir. Ini nuansa mistis berlaku di bisnis ini. Uang ini bisa dirubah menjadi uang ini Pak. Uang Brazil ini karena struktur kertasnya, lembar kertas sama, besarnya sama, dari uang ini bisa dirubah menjadi seperti ini. Kalau dari Corbusier saya yakin bisa, tapi kalau orang awam saya yakin nggak bisa. Nah disinilah penipuannya berlangsung terjadi. Nah ada orang kenal om saya waktu itu masih kecil banget ya guys. Lutfi Batu Akik masih kecil. Datang ke rumah om saya, ada temennya, ada timnya. Ada orang menjual ini 1 kontainer. Nah subhanallah, ini definisi Lutfi Batu Akik ya. Jadi kalau ada yang bisnis uang Brazil versinya berbeda, saya mohon maaf Pak, karena ini versi yang saya alami ya Pak. Orang dari Surabaya bilang ada uang Brazil ini sebanyak 1 kontainer di pelabuhan Tanjung Perak, tolong jualin, karena buat pemain orang pintar bisa merubah ini jadi 50.000. Ini berapa dijualnya?
Om saya pun beli ini harganya waktu itu kena Rp5.000 Pak, seharga ini. Per lembarnya belinya ya. Nah, kita mau jual ke orang pinternya terserah. Mau 15.000 kayak. Nah, kalau kita jual 15.000, kan nominal ini 50.000. Jadi kita untungnya 10.000. Dan pembelinya yang bisa merubah uang ini menjadi 50.000, dia untung 35.000. Sedangkan itu dalam jumlah satu kontainer, Pak. Jumlah besar banget. Banyak. Om saya bertugas cari buyer, Pak. Ini sellernya sudah ada di Surabaya. Datang ke Jakarta, ketemu om saya di Jakarta di resto. Makan di sana, om saya ikut nimbrung. Om saya manggil teman-temannya, tim. Dibentuklah, dicari buyer. Dicari buyernya yang bisa ngerubah ini. Waktu itu HP belum ada, Pak. Tahun 90, tahun 98 terakhir itu ya. Tahun 95-an tuh bisnis ini. Handphone itu belum ada, masih pakai telepon rumah. Orang dari Surabaya, saya nggak bilang orang yang pelakunya orang Surabaya, tidak, karena mereka pindah-pindah ya Pak ya. Oknum bisnis UKUK itu mereka pindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Ya Pak, om saya bikin tim, dibikin iklan tuh waktu itu di Kompas dan Pos Kota. Dicari pembeli peminat uang Brazil. Dari kami dijual 15.000 per lembar. Ketemu Pak. Pak, saya minat uang Brazilnya, saya minat. Wah, langsung. Om saya bersama temennya, timnya 5 orang. Itu ketemu di hotel, Pak. Sama si buyer. Si buyer langsung ngasih unjuk rekening koran, dia punya uang 2M. Di rekening korannya itu, ini tanda serius saya, ini uang saya 2 miliar. Saya beli seharga 500 juta. Uang Brazil ini, saya beli seharga 500 juta. Dapat berapa puluh lembar tuh? Berapa ribu? Berapa gulungan, berapa roll. Oke Pak, siap. Om saya mikirnya udah angka fantastis. Ya, kami mikirnya udah angka fantastis saat itu. Kita cuma untung 10.000 rupiah dari berapa juta itu, dapat sekitar 4 atau 5M yang dibagi 5 tim om saya tuh waktu itu. Pada hari yang ditentukan, tapi dengan syarat begini. Ini si buyer ngomong gini, Pak, saya beli seharga 500 juta rupiah. Iya Pak, tapi ada syaratnya. Apa tuh? Kalau pada hari H uang ini nggak ada, uangnya bohong, tidak ada uangnya, Bapak bayar denda sama saya 30 juta rupiah. Berani nggak? Karena om saya dan timnya yakin ada seller uangnya ada di Surabaya, bisa dihubungin, alamat juga lengkap, nomor telepon di Surabaya lengkap, nomor telepon rumah lengkap. Karena waktu itu tidak ada HP, nomor telepon rumahnya di Surabaya ada. Om saya yakin, siap. Kalau misalnya uangnya tidak ada dalam bentuk uang banyak, saya bayar 30 juta ke Bapak. Benar, deal Pak. Seru nih ceritanya. Ceritanya di hari yang ditentukan, om saya nelfon si buyer, si seller dari Surabaya. Dari Surabaya bilang, Pak, saya nggak ada ongkos Pak. Saya nggak ada ongkos, saya kehabisan ongkos ini. Ya udah, saya transfer, kata om saya. 750.000 tahun 95. Untuk transport hotel, bensin, dan makan mereka di Jakarta. Bayarnya pun ada, udah nyiapin uangnya, kata dia. Kita transaksi nggak bawa uang cash, tapi langsung di bank. Di bank, dan ada notarisnya. Notaris bank juga ada kan ya. Ditunggu jam 1 siang Pak. Om saya dan timnya 5 orang, ditambah dengan buyer 3 orang, ada rekening koran, mereka langsung nyiapin mobil ke bank. Waktu itu banknya Bank Lipo. Udah deh, ternyata ditunggu jam 1 Pak, ini seller dari Surabaya nggak datang. Mampus. Sellernya nggak datang Pak. Terus om saya harus bayar kan ke buyer. Baik Pak, kata om saya. Kata omnya Lutfi Batu Akik tuh. Baik Pak, ini uang untuk Bapak 30 juta. Tapi saya minta keringanan dari Bapak. Saya minta waktu 1 minggu untuk bisa ngumpulin, mencari orangnya dan ngumpulin uangnya. Si buyer bilang, baik, saya kasih waktu 1 minggu. Saya tunggu sampai 1 minggu. Kalau uangnya nggak ada,
uang Brazil ini tidak ada, dalam jumlah 500 juta rupiah saya mau beli, uangnya 30 juta angus. Siap? Om saya bilang begitu. Jam setengah 3 siang, pertemuan bubar. Om saya datang ke rumah, ngasih kabar ke orang tua saya. Jam 7 malam, Om dan tim 5 orang Pak, Om saya berangkat ke Surabaya ke alamat yang diberikan oleh si seller. Sampai di Surabaya Pak, subhanallah Pak, rumah itu sudah kosong. Nomor telepon yang diberikan itu dia ngontrak, tapi nyari rumah kontrakan yang ada nomor teleponnya, yang ada telepon rumah. Karena zaman itu handphone belum ada sama sekali. Ya Pak, jarang itu handphone nggak ada bahkan. Kita masih pakai sistem telepon rumah. Begitu datang, lapor RT di Surabaya di sana. Oh Pak, ini kontrak Pak, udah pindah Pak. Udah pindah. Udah sekitar semingguan lah. Tapi kadang-kadang masih datang Pak. Katanya nunggu telepon saudaranya. Saudaranya lagi sakit di Padang. Tapi kadang-kadang datang kalau ada telepon dia ngangkat. Tapi rumahnya kosong, tapi rumah sih kosong udah nggak ada. Om saya lemas, timnya lemas. Mereka ketipu 30 juta. Terus pulanglah mereka. Pulang jatuh duduk lemas di ruang tamu saya Pak. Papa mama saya ketawa, Papa mama Lutfi Batu Akik ketawa kayak gitu. Aduh, kalau mau uang ya kerja. Papa mama saya ngomong gitu. Papa mama Lutfi Batu Akik ngomong gitu. Ternyata saya kecemplung juga Pak dalam dunia bisnis itu. Subhanallah. Itu tahun 95 ya guys. Terus akhirnya ini uang Brazil ini Pak dirobek-robek Pak. Karena kan uang ini timnya 5 orang itu, om saya kan beli ini beli Pak dari si seller, tidak gratis. Satu lembar ini 5.000 rupiah dan mereka beli seorang 2 biji. Nah uang om saya yang 2 lembar itu, kalau sama timnya langsung robek-robek Pak. Wah kurang ajar, dia robek, nipu. Kalau sama om saya minta om buat saya aja deh. Saya punya 2 lembar yang seperti ini asli, hasil bisnis uka-uka. Ntar kalau ada ketemu selembar lagi, saya tawarkan di YouTube. Siapa yang mau nyimpan buat kenang-kenangan. Ya Pak, terus berakhir bisnis ini kapan? Tahun 98 ketika era kejatuhan Presiden Soeharto, dia lengser, kan ganti mata uang tuh Pak. Nah, waktu itu level tertinggi Pak, uang itu 50.000 Pak. Seperti ini. Uang paling besar tuh 50.000. Ketika Soeharto lengser, naik nominal tertinggi jadi 100.000 dan kertasnya ini, uang kertasnya berbeda dengan uang Brazil. Berbeda dengan uang ini. Nah, sejak saat itu uang Brazil dinyatakan bisnisnya punah. Ya Pak, jadi kalau mau tahu bisnis ini Pak, tonton dari awal biar nggak salah paham, biar tidak gagal paham. Itu cara kerjanya bisnis uang Brazil yang sekarang sudah jadi mitos, sudah jadi legenda. Kenapa bisa lama banget dari tahun 80, tahun 90-an habis 98. Terus ya karena waktu itu internet kurang. Saya akuin ya. Internet kurang, YouTube, Google itu belum sehebat, belum sebebas saat ini. Jadi peredaran juga kita masih pakai koran dan informasi nggak terlalu dibatasi lah saat itu ya. Jadi nggak paham. Nah terus ada bisnis terakhir yang hebat itu tokek. Bener nggak? Bisnis tokek. Saya begitu dengar bisnis tokek, saya pelajari itu lewat teman-teman yang ikut mencari tokek. Saya tahu itu uka-uka. Kenapa bisnis tokek nggak langgeng Pak? Nggak bertahun-tahun? Karena viral. Karena media online internet itu udah rame banget. Ada bisnis ini langsung diviralkan, jeder. Jadi bisnis tokek, begitu ada orang nyari tokek langsung bilangnya uka-uka. Langsung punah bisnisnya. Cuma rame cuma sekitar 1 atau 1,5 tahun, setelah itu hilang karena udah nyebar, udah viral. Berbeda dengan bisnis seperti ini, bisnis merah delima, itu saat itu masih kurangnya internet Pak. Jadi kurang informasi kami, kita semua kurang informasi. Ya Pak, itu tadi sekelumit dan pengalaman Lutfi Batu Akik. Ntar saya cari selembar lagi nih ya. Ntar saya cari selembar lagi nih, saya punya nih yang aslinya nih.
2 lembar dikasih om saya. Yang bisnis ini, itu tadi bisnis uka-uka uang Brazil. Cara kerjanya, targetnya bisnis uka-uka, persebarannya di mana mereka nyari korbannya. Ya Pak, jangan lupa like dan subscribe. Salut Batu Akik. Terima kasih. Wassalam.